Halo, selamat malam semuanya. Baiklah, sambil menunggu season 4, kita bahas salah satu tema yaitu calon Slayerfug. Sebelumnya, Mimin ingin ucapkan selamat berpuasa untuk yang menjalankannya. Semoga semua puasanya berjalan dengan baik. Baiklah, calon Slayerfug adalah nama yang diberikan kepada 11 eksekutif dan pemimpin tertinggi Fug. Salah satu dari 3 kekuatan utama Tower. Karena sifat Fug sebagai kelompok agama, mereka disembah sebagai dewa dalam Fug. Asal-usul calon Slayer Fug adalah orang yang akan membunuh jahat dan juga 10 kepala keluarga besar. Dan total ada 11 tahta, yaitu jahat dan 10 kepala keluarga telah disiapkan untuk mereka. Tentu saja karena mereka bukanlah individu terpilih yang terbebas dari batasan menara. Mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh jahat dan 10 kepala keluarga. Awalnya hanya ada 7 pembunuh yang hidup. 5 diantaranya hilang dan yang 2 aktif. Namun terungkap hanya Luslek, Karaka, Lord Yama, dan Wed yang aktif saat ini. Sebagian besar pembunuh memiliki tujuan mereka sendiri yang ingin mereka bunuh. Mungkin itulah sebabnya 11 tahta disiapkan. Karaka adalah jahat, dan White adalah Arihon, dan juga Lord Yama adalah Lobobia Tromere. Di mana Baby Lord Yama juga merasa marah dan tidak bisa memaafkan kepala keluarga Lobobia setelah mendengar dari kakaknya Baby Lord Doom bahwa keluarga Ken awalnya adalah keluarga Lobobia dan orang tua mereka meninggal karena dibunuh oleh Lobobia Tromere. Dengan kata lain, dalam kasus Baby Lord Yama dapat dilihat sebagai Lobobia Tromere, salah satu dari 10 kepala keluarga. Memang benar bahwa banyak pembunuh Fug merupakan petinggi khusus yang menonjol dari petinggi biasa. Sama halnya dengan Yama yang muncul sebelumnya. Ada beberapa kasus di mana ada pasukan setingkat legiun di bawah Slayer. Karaka juga memiliki pasukan yang cukup besar. Tetapi pada kenyataannya, karena mereka tidak beroperasi secara terbuka ataupun resmi, ada banyak kesulitan dalam memimpin pasukan dengan cepat dalam kasus seperti ini. Pada season 3 episode 1, sang pembunuh Beppo Memorseto yang diyakini disembah sebagai dewa oleh Madoraco dikatakan bahwa dia sedang tertidur. Sebagaimana tersirat dari namanya, ia benar-benar disembah sebagai dewa oleh para pengikut Fug. Sedangkan bagi para Slayer, para pengikut umumnya sangat patuh dan loyal kepada mereka, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Namun ini bukanlah posisi yang mutlak, karena posisi ini hanya dapat direkrut jika seseorang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan 10 kepala keluarga. Oleh karena itu, posisi Slayer Fug adalah posisi yang dapat digantikan atau diambil alih. Sebagai contoh sebuah perubahan, posisi Slayer yang awalnya diberikan kepada 3 bersaudara Baby Lord dimasukkan untuk diberikan kepada Doom. Tetapi Yama mengalahkan Doom dan menjadi Slayer. Dalam kasus Wed setelah dikalahkan oleh Putri Jahat, hidupnya terselamatkan. Tetapi kekuatannya sendiri berkurang hingga hanya setara dengan beberapa orang terpilih atau kita sebut reguler. Sehingga ia kehilangan kemampuannya sebagai pembunuh dan dilucuti dari jabatannya sebagai Slayer Fug. Slayer Fug diklasifikasikan ke dalam 3 generasi berikut berdasarkan penampilan dan periode aktivitasnya. Yang pertama ada para dewa kuno seperti Chris Luslek yang muncul di saat yang sama dengan Raja Menara Jahat dan juga 10 kepala keluarga. Lalu generasi kedua, White dan Baby Lord Yama yang kembali mencetak nama mereka di menara saat Fug sudah sepenuhnya menjadi kekuatan dalam kegelapan. Dan terakhir generasi Slayer saat ini yang sedang aktif termasuk Karaka. Harap diperhatikan bahwa urutan generasi atau Slayer yang ditetapkan tidak ada hubungannya dengan penomoran tahta. Namun secara internal, karya tersebut mungkin tampak lemah dalam satu hal atau lainnya, dan ada banyak karakter dalam karya tersebut yang dianggap demikian.
Meskipun ia dikatakan memerintah sebagai dewa absolut dalam Fug, status dasarnya termasuk pemimpinnya adalah Chris Michaeluslek sebenarnya cukup ambigu. Seperti yang Anda lihat dari dokumentasi Fug, Fug tidak melampaui satupun keluarga jahat yang statis atau salah satu dari 10 keluarga. Slayer White legendaris yang awalnya dikatakan sebagai simbol kekuatan Fug dikalahkan hanya oleh salah satu putri High Ranker jahat. Begitupun dengan Karaka, ditepis habis-habisan oleh Kalavan berlengan satu, yang mengatakan bahwa para pembunuh adalah dewa palsu dan bahwa ia akan menunjukkan kepada mereka betapa sia-sianya makhluk ini. Yama juga dicemooh oleh Yasraja sambil berbaring berlumuran darah dengan mengatakan kau dan aku hanyalah hewan peliharaan bagi kepala keluarga Lobobia Tromeri. Tapi Yama pamer dengan menjadi raja suku dan seorang Slayer Folk. Selain itu, dalam pertempuran dengan Yasraja, secara tidak langsung terungkap bahwa para Slayer Folk, kecuali Luslek, lebih rendah kemampuan Shinsunya yang digunakan oleh para Gaju, apalagi sang Gaju sendiri. Meskipun ada kerugian strategis ini, kelompok garis keras dan moderat saat ini sedang bertempur dengan sengit memperebutkan personel yang tidak dipilih yang merupakan tokoh paling penting dalam Fug dan satu-satunya harapan dan masa depan organisasi. Dan mereka memulai kehilangan kekuatan yang seharusnya menjadi pemimpinnya. Tidak tahu bahwa rekrutan baru kelompok garis keras Slayer sedang mencoba untuk menghancurkan harapan itu tanpa diketahui siapapun. Namun di season 3 ada deskripsi bahwa Luslek sengaja mengabaikan BAM. Sulit untuk memposisikan Fug berdasarkan kekuatan saja. Suatu kelompok yang disebut Fug tersembunyi di seluruh menara dan mempunyai pengaruh besar di seluruh menara. Ketika BAM adalah seseorang kandidat calon Slayer Fug mengikuti ujian di lantai 20, seorang pengawas bernama Molov yang mempunyai perasaan tidak enak terhadap Fug mencoba mengganggunya. Tetapi pengawas ujian umum di atasnya, seorang Hackranker, merupakan anggota Fug yang membantu BAM untuk lulus ujian. Karena banyaknya petinggi peringkat, penyeleksi, dan juga warga negara yang telah bergabung dengan Fug di dalam menara seukuran beberapa lusin bumi, kerajaan mengalami kesulitan dalam menghadapi Fug. Lagi pula seorang pembunuh adalah petinggi, dan bukan berarti para pembunuh itu lemah, tetapi jahat dan 10 kepala keluarga itu sangatlah kuat. Selain kekuatan adalah tidak ada anggota yang tidak dipilih di antara para Slayer. Karena sifat dari proses seleksi, tidak peduli seberapa kuat 11 Slayer itu, mereka tidak akan pernah mampu membunuh satu keluarga sekalipun. Apalagi raja jahat, kecuali Hindu Rock Botmadir. Karena Hindu tidak dapat membuat kontrak untuk keabadian dan harus hidup selamanya, sebagai gantinya umur anak-anaknya secara teori adalah mungkin untuk membunuh semua garis keturunan keluarga Hindu. Mengingat tujuan akhir Fug adalah membunuh jahat dan 10 kepala keluarga serta menghancurkan sistem menara. Para pembunuh dari kelompok terpilih tidak peduli seberapa kuat mereka nantinya, tidak akan pernah bisa menjadi dewa yang benar-benar memenuhi keinginan Fug yang telah lama diidam-idamkan. Mereka hanyalah dewa dalam nama, tetapi pada kenyataannya mereka tidak lebih dari 11 pembantu yang membantu para kandidat pembunuh dari kelompok yang tidak terpilih. Dengan kata lain, bahkan jika kita mengesampingkan para irregular seperti jahat dan 10 kepala keluarga yang merupakan musuh Fug, dan juga Enryu serta Pantaminum yang telah menghilang, fakta bahwa Orek Mazino pun yang merupakan irregular yang dapat direkrut adalah milik Wolkeksong. Lain dari fakta sederhana bahwa mereka tidak dapat merekrut pasukan yang besar. Namun Rahel satu-satunya anggota irregular yang bekerja sama dengan Fug terlalu lemah untuk dibesarkan sebagai calon Slayer. Dan Viole satu-satunya adalah harapan, tidak memiliki perasaan baik terhadap Fug yang mencoba untuk meleburnya dan menjadikannya senjata di bawah ancaman pembunuhan dari rekan-rekannya. Meskipun dia mungkin memiliki perasaan untuk individu seperti Jin Sung Ha
Haoryun, dan setelah pengepungan, dia menyangkal dirinya sebagai calon Slayer Fook. Selain itu, terungkaplah fakta bahwa Fook telah menyiapkan jarum untuk pertempuran itu. Itu adalah merupakan bagian dari rencana Popido Gustang untuk mengirimkan jarum-jarum itu kepada Bam sejak lama. Membuktikan bahwa jarum itu sebenarnya dimainkan di telapak tangan salah satu dari 10 kepala keluarga. Tentu saja kita harus memperhitungkan bahwa Gustang adalah sarjana terbaik di menara, tidak termasuk orang-orang di workshop. Tapi pada kenyataannya agak rancu jika kita menganggap bahwa Gustang sudah menaruh antipati terhadap jahat sejak awal kemunculannya, dan bahkan sekarang masih berkonflik dengan kerajaan jahat yang cukup banyak mendukung Bam. Pertama-tama, 10 miliar poin yang disebutkan di atas tidak lain hanyalah dukungan yang diberikan dengan memberikan jarum dan melihat bahwa kekuatan bertarung transcender Bam berasal dari jarum. Sebenarnya benar bahwa Gustang memberi Bam dukungan ribuan kali lebih banyak daripada anggota Fook. Pertama-tama tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan dan potensi Bam yang merupakan satu-satunya kandidat Slayer yang disembah sebagai dewa dan benar-benar dapat membunuh jahat berasal dari bantuan 10 kepala keluarga yang sangat dibencinya, dan keluarga yang menciptakan sistem butir jahat yang mengatakan akan membunuh 10 keluarga. Akhirnya memiliki potensi yang sangat dipengaruhi oleh salah satu 10 keluarga tersebut, bahwa 10 kepala keluarga tersebut bersifat mutlak. Satu-satunya harapan adalah terungkapnya kebenaran bahwa Bam, individu yang tidak dipilih, telah menjadi musuh Raja Jahat sejak generasi orang tuanya. Hal ini dikarenakan karena Raja Jahat yang tadinya tidak memiliki rasa permusuhan secara langsung terhadap Bam justru berubah menjadi incaran yang harus dibunuh dengan segala cara. Jika Bam terus melanjutkan jalannya untuk membunuh Raja Jahat, Fook entah bagaimana akan mampu mencapai tujuan awalnya. Namun merupakan fakta yang tak dapat disangkal bahwa semua Slayer Fook adalah makhluk yang luar biasa. Terlepas dari kenyataannya bahwa mereka bukanlah individu seperti irregular. Para pembunuh adalah orang-orang berpangkat tinggi khusus yang dipilih oleh Hedon dari antara sejumlah besar orang ini. Memanjat menara bagian dalam menjadi orang-orang berpangkat tinggi dan kemudian dimasukkan ke dalam 10 orang dengan kekuatan dan pengaruh gabungan, atau bisa kita sebut seorang ranker. Oleh karena itu, semua Slayer haruslah makhluk transcender dan dewa absolut bagi semua orang yang bisa tinggal di menara dalam, tengah, dan luar. Selain itu, saat cerita berlanjut ke paruh kedua season 2 dan sifat asli 10 kepala keluarga dan dinasti kerajaan jahat terungkap, kriteria untuk mengevaluasi kekuatan tempur Fook dan pembunuh juga perlu direvisi, bahwa 10 keluarga itu berada di bawah kekuatan jahat. Tetapi dengan dideklarasikan pemisahan oleh Popido Gustang, terungkap bahwa 10 kepala keluarga itu mungkin memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga kerajaan jahat, dan bahwa mereka dapat menentang perintah keluarga kerajaan atau memberontak. Selain itu, kepala keluarga terlarang telah lama mendukung pihak Fook dan secara terbuka memusuhi keluarga kerajaan. Dengan kata lain, mulai sekarang tidak akan ada lagi struktur sederhana Fook versus jahat ditambah 10 keluarga, melainkan akan menjadi struktur yang mirip dengan periode musim semi dan musim gugur, dan periode negara-negara berperang di mana tidak ada diketahui bagaimana keluarga kerajaan jahat, 10 keluarga, dan juga Fook akan bekerjasama atau bermusuhan satu sama lain. Dalam hal ini, Fook dan Slayer adalah kekuatan yang cukup mengancam. Dan di season 3 terungkap dengan jelas bahwa Fook tidak harus melawan semua 10 keluarga tersebut, karena disebutkan bahwa satu-satunya keluarga yang mengirim pasukan untuk melawan Fook meskipun ada perintah dari keluarga kerajaan adalah keluarga Lobopia. Jika keadaannya seperti ini, Fook akan lebih dari mampu menjalankan perannya jika saja calon Slayer Fook sekuat salah satu kepala keluarga. Dalam kasus Slayer, sebelumnya diharapkan
bahwa setiap Slayer akan berhadapan dengan 10 kepala keluarga dan Bam akan berhadapan dengan Raja Jahat. Tapi pada kenyataannya, para Slayer pun tidak begitu kuat. Sebagai contoh adalah White. Ketika bertemu dengan Bobby Dugustang di lantai kematian, White pun tidak berdaya di hadapannya, apalagi ingin melawan Arihon sebagai kepala keluarga terkuat. Itu pun dengan Yama, di mana di chapter terakhir pun sudah jelas, bagi seorang kepala keluarga Lobobia Tromere, Yama hanyalah anak dari seorang manusia binatang yang paling Tromere percaya, yang mewarisi darah dari manusia binatang tersebut. Para Slayer merupakan puncak de facto Fug dan terdiri dari para peringkat tinggi yang kuat. Tapi selain itu, mereka memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda dari para tingkat biasa. Menurut season 2 pada chapter 322, banyak pembunuh Fug merupakan petinggi yang berbeda dari petinggi biasa, dan masing-masing sesuatu yang unik yang membedakan mereka dari Slayer yang lainnya. Baiklah, pada minggu depan kita akan bahas calon Slayer Fug untuk part kedua. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.